Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal ikhwah, a'azakumullah. Kepada saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ujian manusia itu bertingkat-tingkat tergantung daripada imannya. Manusia pasti akan diuji oleh Allah. Cuma ujian itu bertingkat-tingkat. Tergantung kadar keimanan mereka. Disebutkan dalam hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya'u, thumma al-amthalu fal-amthal. Fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi, fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu, wa in kana fi dinihi riqqatun ubtuliya ala hasabi dinihi. Fama yabrahu al-bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi al-ardi ma 'alaihi khati'atun." Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya, diuji seseorang sesuai dengan kadar agamanya. Kalau kuat agamanya, maka semakin keras ujiannya. Kalau lemah agamanya, maka diuji sesuai dengan kadar agamanya. Maka senantiasa seorang hamba diuji oleh Allah sehingga ia dibiarkan berjalan di atas permukaan bumi tanpa memiliki dosa. Hadis ini sahih, hadis ini hasan sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Ahmad. Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Dan Nabi menyebutkan SAW bahwa manusia bertingkat-tingkat ujiannya. Yang paling berat ya para nabi, para rasul. Kemudian yang semisalnya. Dan manusia diuji tergantung dari kadar agamanya. Kalau kuat agamanya, semakin berat ujiannya. Kalau agamanya lemah, maka diuji sesuai dengan agamanya. Dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u." Qultu ya Rasulullah, thumma man? Qala thumma as-salihun. In kana ahadum la yubtala bil faqri hatta ma yajru ahadum illa al-aba'a yuhawwiha, wa in kana ahadum la yafrahu bil bala'i kama yafrahu ahaduhum bir rakha'i. Orang yang paling berat ujiannya, kata Rasulullah SAW, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Aku berkata, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Wahai Rasulullah, kemudian siapa lagi?" Beliau bersabda SAW, kemudian orang-orang soleh. Sesungguhnya seorang dari mereka, dari orang-orang soleh diuji dengan kefakiran, kemiskinan, sehingga seorang dari mereka tidak mempunyai kecuali hanya satu pakaian saja yang dapat menutupi auratnya. Cuma satu pakaian. Dan sesungguhnya seorang dari mereka sungguh bergembira dengan bala, cobaan, ujian, musibah yang menimpanya, sebagaimana seorang dari kalian bergembira di saat kalian lapang. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Hakim. Hakim berkata, hadis ini sahih menurut syarat Muslim, disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah. Di sini disebutkan dalam dua hadis ini, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa ujian itu
yang paling berat para nabi, para rasul. Kemudian orang-orang saleh. Kemudian yang lainnya. Dan ada di antara mereka, di antara orang-orang yang saleh diuji oleh Allah dengan kefakiran, kesulitan, kemiskinan, kesusahan, nggak punya yang lain, nggak punya pakaian cuma satu yang menutup auratnya. Tapi dia nggak cerita pada orang, diadukan semua kepada Allah. Bahkan di antara mereka, ini lebih hebat lagi nih, bergembira dengan cobaan dan ujian. Sebagaimana seorang bergembira di saat lapang. Kenapa mereka bergembira? Karena mereka bergembira dengan cobaan ujian itu akan menghapuskan dosa dia. Menggugurkan dosa-dosanya. Mengangkat derajatnya. Mendekatkan diri dia kepada Allah. Dan dia akan berjalan di muka bumi tanpa kesalahan, tanpa dosa dengan ujian itu. Dan yang lebih besar lagi, bahwa dengan ujian dan cobaan itu dia masuk surga dengan sebab itu. Itu yang dituju oleh seorang mukmin. Karena puncak cita-cita tertinggi seorang yang beriman adalah surga. Dengan cobaan ujian itu, dengan wabah ini, dengan kesulitan, dengan kelaparan, banyak juga yang jadi pengangguran dengan wabah ini. Banyak juga yang susah sampai kelaparan. Ya sabar. Ini ujian, ini cobaan dari Allah Ta'ala. Allah ingin tahu, ingin melihat iman kita benar atau tidak, jujur atau tidak, sabar atau tidak dengan ujian ini. Dan ujian yang Allah berikan kepada kita bukan untuk membinasakan kita, bukan. Itu ingat tuh. Cobaan ujian bukan untuk membinasakan manusia, tapi cobaan ujian agar manusia ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ganjaran, besarnya ganjaran tergantung ujian. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala. Wa inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum wa man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat." Sungguh besarnya pahala setimpal dengan besarnya cobaan dan ujian. Dan sungguh Allah Tabaraka Ta'ala mencintai satu kaum. Dan sungguh Allah Tabaraka Ta'ala apabila mencintai satu kaum, Allah menguji mereka dengan cobaan dan ujian. Barang siapa yang ridho, maka baginya keridhaan dari Allah. Sedang barang siapa yang marah, maka baginya kemarahan dari Allah Ta'ala. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa ujian manusia bertingkat-tingkat. Tentunya ujian para nabi berbeda dengan ujian kepada kita. Ujian orang saleh berbeda juga dengan kita. Jadi ujian orang-orang terdahulu kalau kita lihat berat. Ujian orang-orang terdahulu itu lebih berat, lebih sulit. Dan bahkan banyak sekali memakan korban. Ujian berupa penyakit, kematian, kemiskinan, kelaparan, dan tantangan di medan dakwah itu lebih berat. Ujian yang Allah berikan kepada kaum muslimin di zaman sekarang ini itu lebih ringan dibandingkan dengan zaman dahulu. Misalnya umpamanya dibunuhnya kaum muslimin pada zaman sekarang ini oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang Nasrani dan yang lainnya. Itu di zaman dahulu lebih banyak kaum muslimin yang dibunuh, disiksa. Lebih banyak. Ratusan ribu kaum muslimin yang dibunuh. Bahkan zaman dahulu nabi-nabi dibunuh. Nabi-nabi yang lebih mulia dari ratusan ribu manusia itu dibunuh. Bagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, Ali Imran. Begitu juga tentang ujian kelaparan, kefakiran, penyakit lebih parah dibandingkan sekarang. Zaman dahulu penyakit taun, wabah penyakit menular menimpa para sahabat, menimpa para tabi'in, dan yang sesudahnya yang membinasakan bukan ribuan lagi, puluhan ribu bahkan ratusan ribu kaum muslimin meninggal dunia dengan sebab wabah taun. Jadi sangat berat cobaan ujian mereka. Dan kita
diuji oleh Allah ini belum sebanding dengan ujiannya para ulama terdahulu, orang-orang terdahulu. Dan kita harus mengikuti contoh teladan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus sabar dengan ujian ini. Ujian ini bukan untuk membinasakan, tapi ujian ini untuk menguji kita benar atau tidak iman kita. Kita sabar atau tidak. Adukan semua ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib mengimani tentang takdir yang baik dan buruk. Wah, ini kita mengalami seperti ini takdir yang buruk kita wajib imani. Antuk mina bil qadari khairi wa syarri. Kita sabar dan kita berdoa kepada Allah. Dan kalau terus kita berdoa kepada Allah, melaksanakan perintah, menjauhkan larangannya, insya Allah akan dihilangkan semua ini. Dan ini ada hikmah yang besar sekali hikmahnya, menghapuskan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita. Dan Allah akan masukkan orang-orang beriman ke dalam sorga dengan cobaan dan ujian ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.